Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Kimia Industri akan menjelaskan kegiatan PKL kami pada PT Sinergi Gula Nusantara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Fahmi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama. Saya Muhammad Imran Hasyati. Untuk isi presentasi kami kali ini yaitu 1. Latar belakang dan tujuan, 2. Profil perusahaan, 3. Unit produksi, yang keempat bentuk kegiatan, dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Next. Latar belakang PKL adalah program yang diadakan oleh sekolah agar siswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dari bangku sekolah ke dalam dunia kerja. Dan tujuan dari PKL ini yaitu agar siswa dapat melihat secara langsung proses dalam skala pabrik. Yang kedua, memberi wawasan dan pengalaman bagi siswa. Yang ketiga, agar siswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dari dunia kerja, dari dunia sekolah ke dalam dunia kerja. Next. Untuk profil perusahaan, profil perusahaan pada PT ini yakni pabrik gula Bengkol Kerep, salah satu pabrik gula di lingkungan PT Perkebunan Nusantara, berlokasi di Jalan Sukosewu, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Berganti nama menjadi PT Sinergi Gula Nusantara pada tahun 2021. Pabrik gula ini adalah pabrik yang mengolah tebu, yang mengolah gula dari bentuk sukrosa menjadi butiran kristal. Dan pabrik gula ini juga mempunyai program yaitu untuk tercapainya swasembada gula nasional. Proses produksi pada stasiun ini diawali oleh stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun masakan, stasiun puteran, dan diakhiri oleh stasiun penyelesaian. Sebelum lanjut ke proses produksi, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahan baku dan bahan penunjang. Bahan baku pada pabrik gula ini yaitu tebu, sedangkan bahan penunjangnya yaitu air biji. Yang kedua, susu kapur. Yang ketiga, asam fosfat. Dan yang kelima adalah propolan dan sulfur. Stasiun gilingan. Stasiun gilingan adalah proses produksi dari semua proses produksi pada pabrik gula ini. Proses pada stasiun gilingan diawali oleh pemindahan tebu dari lori ke pentable menggunakan kren atau BCS, digital crane scaling, lalu dibawa ke CC1 dan CC2 dengan menggunakan kren karir. Di CC1 dan CC2 ada proses pemotongan dan penumbukan. Setelah itu itu proses penumbukan. Lalu dibawa lagi dengan kren elevator ke gilingan 1. Pada gilingan 1 akan dibawa nira. Lalu ampas dari gilingan 1 akan dibawa ke gilingan selanjutnya dengan menggunakan IMC, intermediate carrier. Pada gilingan 3 dan 4 ditambahkan air inhibisi untuk memaksimalkan pemerahan nira pada tebu. Next. Ini adalah alat-alat di stasiun gilingan. Yang pertama DCS, digital crane scaling. Yang ini ketable, yang ini ketarik, yang ini ketater, yang ini HDHS, yang ini elevator, yang ini intermediate carrier, dan yang terakhir adalah gilingan 1 sampai 5. Stasiun pemurnian. Stasiun pemurnian adalah stasiun yang berfungsi untuk memisahkan antara nira dengan jet pemotornya. Stasiun ini diawali oleh nira tersaring dari gilingan dibawa ke timbangan Bologna untuk ditimbang. Setelah itu dialirkan ke pemanas atau desiliter. Setelah itu dialirkan lagi ke detektor 1 dan 2 untuk direaksikan dengan susu kapur. Setelah itu direaksikan kembali dengan
gas belerang di atas sedikit. Kemudian dialirkan lagi ke juice meter kedua untuk dipanaskan kembali. Setelah itu biarkan compressor untuk menghilangkan gas-gas yang mengganggu proses selanjutnya. Selanjutnya pada proses snowballing tank, itu proses perendaman dengan bantuan peluruhan Unifloc PA332. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan ke alat berklariver. Berklariver berfungsi untuk memisahkan nilai jernih dan nilai kotor. Nilai jernih akan masuk ke tangki nilai jernih, sedangkan nilai kotor akan dialirkan ke tangki nilai kotor. Setelah itu ke FF, rotary vacuum filter, untuk memisahkan antara nilai tapis dan gelotong. Setelah itu nilai tapis akan dibawa kembali ke timbangan bolongnya untuk diproses kembali. Next. Syarat-syarat pada stasiun pemurnian yaitu 1. Timbangan dan tangki bolongnya, 2. Juice meter 1 dan 2, 3. Refleksi bibir, yang keempat gas tank, yang kelima snowballing tank, yang keenam berklariver, dan yang ketujuh adalah rotary vacuum filter. Untuk proses semula akan disampaikan oleh Rizky. Stasiun penguapan. Stasiun penguapan berfungsi untuk mengurangi kandungan air dan mineral. Proses dari stasiun penguapan ini diawali dengan masuknya gas ke badan evaporator pertama dengan bersamaan nilai jernih sampai ke badan evaporator kelima yang menghasilkan nilai kental. Nilai kental akan dimasukkan ke reaktor nilai kental tersubitir ditambahkan dengan gas SO2 lalu menghasilkan nilai kental tersubitir. Di sini ada alat dari stasiun pengawasan. Yang pertama evaporator, yang kedua tangki nilai tersubitir, yang keempat tangki kondensat, yang kelima kondensor. Stasiun masakan. Stasiun masakan ini berfungsi untuk merubah larutan glukosa dalam nira menjadi kristal gula yang cukup besar, teratur dan murni. Proses ini adalah merubah nira kental menjadi kristal gula yang diawali dengan masakan D sampai masakan A, lalu menghasilkan gula SAS. Next. Di sini ada alat dari stasiun masakan. Yang pertama vacuum tank, yang kedua kondensor, yang ketiga kontrol dingin, yang keempat rapid cooling crystallizer, yang kelima ketika lamanya gede. Dari stasiun masakan akan lanjut di stasiun putaran. Stasiun putaran tujuan untuk memisahkan antara gula kristal dan kecilnya. Dalam proses stasiun putaran terdapat dua jenis alat putaran yaitu FDF dan FDR. Untuk FDR berfungsi untuk memutar hasil masakan D dan T, dan FDR adalah dua alat putaran yaitu FDR A dan FDR SAS. SAS berfungsi untuk memutar hasil masakan A, dan untuk FDR SAS berfungsi untuk memutar hasil Putaran ada A. dan hasil dari putaran dari SAS adalah gula SAS yang akan lanjut di proses stasiun pemeriksaan. Ini adalah alat-alat stasiun putaran. Yang pertama putaran deret buka, dan kedua deret buka. Untuk lanjut ke stasiun pemeriksaan yang tujuan untuk menyiapkan gula SAS Dari stasiun putaran agar memiliki kualitas yang baik sesuai standar SPI. di sini ada proses gula turun, gula SAS akan turun ke tahap bawah, kemudian diproseskan dari cooler mulai di atas dengan tata cara pertama menuju ke gas steam dan dilanjut lagi dengan tata cara kedua ke gas steam. Sini adalah alat di stasiun pemeriksaan. Fungsi untuk memberikan putaran dan juga kecepatan dengan gula. Kedua adalah sumber daya
gula ke dalam karung yang berat 50 kg. Di sini ada gula yang berfungsi untuk menyimpan gula sebelum didistribusikan ke konsumen. Kita bicara dengan gula yang pertama, gula cukup kering, tidak bocor, tersedia apa, yang kelembaban suhu terpelihara, yang kelima produksi dan kuat, dan terakhir tersedia penerangan berupa atap transparan atau bergas. Dan di sini ada bentuk kegiatan selama kami makan di PT SDN. Yang pertama, mengamati bentuk kristal gula di stasiun masakan, dan sebelahnya ada mana distrik Mirat dari stasiun Kuningan. Dan di sini ada bantuan utara Kendal Madot di stasiun penyelesaian, dan di sebelahnya ada presentasi proses pengolahan limbah B3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil PKN PT Sinergi Nusantara bahwa PT Sinergi Nusantara adalah salah satu perusahaan BUMN yang memproduksi gula dengan bahan utamanya adalah